Tidak semua cerita datang untuk dimengerti. Sebagian hadir hanya untuk menemani mereka yang sedang bertahan. Dengarkan pelan-pelan. Aku tidak pernah bercita-cita pergi jauh. Aku hanya ingin hidup yang tidak terus-menerus membuatku takut. Takut besok tidak makan. Takut adik berhenti sekolah. Takut ibuku terus menunduk karena utang. Ketika tawaran bekerja ke luar negeri datang, aku tidak melihatnya sebagai mimpi. Aku melihatnya sebagai jalan keluar. Bukan jalan yang indah, tapi satu-satunya yang terlihat terbuka. Aku berangkat dengan keyakinan sederhana. Aku akan bekerja keras, aku akan bertahan, aku akan pulang membawa harapan. Aku tidak tahu bahwa yang menungguku bukan hanya lelah, tetapi kehilangan diriku sendiri. Di rumah, bekerja tidak cukup untuk hidup. Upah kecil, jam panjang, tidak ada jaminan. Aku melihat orang-orang pulang dari luar negeri membangun rumah, menyekolahkan adik, mengangkat martabat keluarga. Aku tahu risikonya. Aku mendengar cerita buruk, tapi kelaparan lebih dekat daripada cerita. Aku menandatangani kertas yang tidak kupahami. Aku percaya pada orang yang berkata semua akan baik-baik saja. Aku pergi bukan karena ingin kaya. Aku pergi karena hidupku di rumah sudah terlalu sempit untuk bernapas. Di tempatku bekerja, aku tidak dipanggil dengan namaku. Aku dipanggil saat dibutuhkan. Jam kerjaku tidak punya ujung. Tubuhku menjadi milik waktu orang lain. Salah sedikit, tamparan datang. Bentakan menjadi bahasa sehari-hari. Aku mencoba bertahan. Aku bilang pada diri sendiri ini sementara. Sampai suatu hari, batas itu dilewati. Tubuhku disentuh tanpa izin. Aku membeku, suaraku hilang. Aku bukan manusia di ruangan itu. Aku hanya objek yang tidak punya hak menolak. Aku menangis tanpa suara, karena bahkan menangis pun bisa dianggap salah. Setelah itu, aku hidup dengan takut yang tidak pernah pergi. Takut berada di satu ruangan, takut malam, takut setiap langkah. Kekerasan fisik menyusul kekerasan batin. Tubuhku lebam, tapi lukaku tidak terlihat. Aku ingin melapor, aku ingin keadilan. Namun pasporku ditahan, bahasaku terbatas. Aku sendirian di negeri orang, aku diancam. Jika bicara, aku akan dipulangkan tanpa gaji. Jika melawan, aku akan dipenjara. Aku terjebak, bukan oleh dinding, tapi oleh sistem. Saat aku akhirnya berani mencari bantuan, aku sadar betapa kecilnya posisiku. Kasusku diperlambat, kesaksianku diragukan. Tubuhku seperti harus membuktikan bahwa lukaku layak dipercaya. Pelaku tetap bebas. Aku diminta sabar. Aku diminta mengerti proses. Hukum terasa jauh, tidak datang untuk melindungi, hanya hadir sebagai kata-kata. Aku bukan satu-satunya. Aku tahu ada banyak aku lain yang memilih diam karena tahu berbicara pun belum tentu menyelamatkan. Aku akhirnya pulang, bukan sebagai pemenang, bukan sebagai pahlawan. Aku pulang membawa tubuh yang selamat dan jiwa yang retak. Keluargaku melihat aku pulang. Mereka tidak melihat apa yang tertinggal di sana. Aku sulit tidur. Aku takut disentuh. Aku merasa bersalah padahal aku korban. Aku bertanya-tanya apakah keputusanku salah. Apakah aku pantas mengalami semua ini? Dan yang paling menyakitkan, aku tahu besok akan ada perempuan lain yang berangkat dengan alasan yang sama. Aku tidak ingin dikasihani. Aku ingin dimengerti. Bahwa kami pergi bukan karena berani, kami pergi karena terdesak. Bahwa kekerasan bukan risiko kerja, bahwa tubuh kami bukan bagian dari kontrak. Selama kemiskinan tetap diwariskan, selama perlindungan hanya ada di kertas, selama hukum lebih cepat melindungi kuasa, ceritaku akan terus berulang dengan nama yang berbeda. Aku adalah satu suara, dari ribuan yang terlalu lelah untuk terus berteriak. Dan jika hari ini aku masih berbicara, itu karena aku tidak ingin perempuan setelahku menyebut penderitaan ini sebagai harga yang wajar.